bulan apa itu ya, bulan budaya. Itu makan, dan mana saja yang belum atau masih tertatih-tatih begitu ya. Jadi panjenengan diberi informasi, nanti ada dari Prof Tri yang belum terlaksana atau masih belum lancar. Karena kita tinggal 2,5 tahun ya Bu ke periode ini. Jadi targetnya fokusnya panjenengan di mana? Mungkin fokusnya di kesehatan. Belum, ini mau membuat ini tapi belum, atau yang sudah ada tapi masih lemah mungkin gitu. Maka waktu itu di Wilker saya sudah share kooperasinya berapa, terus loker-lokernya begitu ya. Nah itu bisa memotivasi dari daerah lain. Jadi itu tugasnya kami dan Bu Aktif untuk memotivasi panjenengan. Jadi kalau di kesehatan, kalau MKS apa, terus ekonomi apa, begitu ya. Jadi itu seperti itu ya Bu. Kita dibunderi kalendernya begitu. Jadi supaya dikosongkan pertemuan ini. Ikuti saya, Bu. Lapor tuh hari ini. Kita pertemuan Wilker Malang Raya dan Blitar Kota Kabupaten Balik Kanan. Kerjain Bu, hari ini kita beraisyah itu harus dengan riang gembira. Lalu ke saya, perjuangan harus dengan penuh dinamika. Baik dengan uang, tenaga, dana. Kan uang dan dana beda, tulisannya uang. Jiwa dan raga. Ikhlas nggak Bu di Aisyah? Ikhlas. Oh, aku tangannya aku. Tangannya mana sudah Bu? Pecat dulu. Mau pijet-pijetan? Nanti saja. Dulu direncanakan bulan Maret gitu ya, tapi ya karena waktu ibu di PDA, terutama PDA Kota juga banyak kegiatan. Alhamdulillah pada hari ini bulan Juni ini akhirnya kita bisa bertemu kembali untuk melangsungkan kegiatan Wilker. Wilker lain itu sudah ada 4 kali, 5 kali gitu ya. Tapi kita nggak apa-apa 2 kali gitu ya, masih yang kedua. Karena setiap minggunya sudah banyak kegiatan. Dan saya lihat karena banyak kegiatan dan sering riang gembira, akhirnya pertemuan yang Januari dulu dengan yang hari ini tuh beda dan semakin mudah. Luar biasa, matur nuwun. Ibu-ibu semua, kita sudah mungsut lagi ya, karena sudah 6 bulan yang lalu. Dan tinggal 2 tahunan ya, 2,5 tahun, cepat sekali. Setengah tahun yang lalu dengan sekarang ternyata pendek sekali gitu ya, ternyata cepat sekali. Dan tentu ketika kita beraktivitas di Aisyah, apa yang kita lakukan itu terukur gitu ya. Ada kemajuan, judulnya aja Islam berkemajuan, perempuan berkemajuan, pokoknya berkemajuan. Itu yang kemudian menjadi inspirasi kita dalam melakukan segala aktivitas kita, gerakan-gerakan kita. Beberapa waktu lalu saya juga ikut di Wilker Tuban ya. Ada evaluasi juga tentang amal usaha dan seterusnya. Ada salah satu daerah koperasinya itu banyak, puluhan koperasi di daerah.
Terus ditanya berapa yang sehat, berapa yang puluhan juga yang tidak sehat. Nah ketika kita diamanah itu jangan sampai setiap tahun ya menjadi tidak sehat terus, nanti ketika ganti pengurus tidak sehat terus, kan tidak begitu ya. Jadi yang kemudian harus kita fokuskan bagaimana kita punya program prioritas dan kita punya program strategis, terutama di sedangkan yang ketika kita mendirikan amal usaha itu kita bondonya itu semangat, nekat, tapi mencetak kemiskinan gitu. Sambatnya podo sak Jawa Timur, tapi ketika kita ditanya berapa jumlah amal usaha kita bangga. Setengah tahun kemarin di bidang kesejahteraan sosial Pantini piye, ukurannya kan gampang, ada akreditasi gitu ya dan seterusnya. Tapi kan tidak sekedar akreditasi kemudian di pertemuan sekarang sudah ada apa progresnya, kemudian prioritasnya itu apa, strategisnya itu apa. Dan ngapunten yang kami hadirkan ini beda dengan yang kemarin katanya. Ini adalah Ibu Ketua PDA, Sekretaris dan Koordinator Majelis Ibu Korbit, intinya di PH-nya insya Allah nanti juga akan bisa menginformasikan pada majelis. Jadi nanti ada Ibu Tri, Profesor Tri Sulistianingsih yang akan juga memberikan, nanti akan berikan dan PDA sudah harus punya database ini gitu ya. Database ini sebenarnya kalau dilihat kan tinggal collecting aja, tinggal compare, tinggal kompilasi. Ini buatan, jadi PDA saya tahu ini kompresinya kira ya, masih begitu gitu ya. Berarti ya di PDA-nya juga belum punya data fix tentang, nah kita belajar apa ya, secara sistematis gitu ya, sambil nanti kita bisa memetakan tentang kondisi-kondisi itu. Ibu-ibu tidak sekedar tahu jumlah, tapi juga tahu persis bagaimana kondisi ya, apa sharing experience gitu ya, tukar pengalaman, tukar informasi, tukar keterampilan gitu ya, tidak hanya pengetahuan, sehingga nanti bisa kita adopsi praktik baik yang sudah dilakukan terkait dengan program prioritas maupun strategis gitu ya, yang sudah dilakukan oleh PDA. Kalau tadi Bu Dr. Wasio menyampaikan, Bu, kalau di Bawah Malang itu apa orangnya itu sedikit gitu ya, cakupannya bawahnya kabupaten sampai selatan sana ya Pajak dan seterusnya itu saya pernah ke Pajak juga. Kemudian SDM terbatas gitu ya, semangatnya semangat tapi karena terbatasannya tidak bisa menjangkau semua gitu. Kalau Malang Kota dari Bu Rabu yang di tempat saya ya hebat-hebat, Bu profesor-profesor, Bu dokter-dokter dan macam-macam gitu ya, orang-orang hebat-hebat gitu ya, dan kota cakupannya pinter Bu ya, kota dengan SDM yang banyak luar biasa. Saya kira itu nih Ibu, sambil nanti misalkan program prioritasnya di setiap majelis itu apa? Kata Bu Ira, penting semua Bu, iya yang paling penting. Kami bisa ketemu lagi di Malang Raya dan Blitar. Mudah-mudahan pertemuan ini menambah semangat kami untuk berdakwah, melebarkan dakwah di Aisyah Kabupaten Malang. Di Aisyah Kabupaten Malang, di organisasi kami itu kekuatannya ada 52 untuk di PDA-nya. Bukan, ini mau menggerakkan cabang sebanyak 26 cabang. Ada beberapa kecamatan yang belum ada cabangnya, ada 7. Namun demikian sekarang sedang berproses untuk cabang yang di Malang Selatan. Insya Allah ke depan kami fokus untuk mengembangkan cabang ini. Nah, kendala yang kami hadapi, jangan kendala dulu ya. Program-program dari majelis-majelis, alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan lancar.
Ya kemarin MHH ya itu masih alot sekali. Alhamdulillah sekarang itu sudah jalan, sudah buat workshop, sudah nyuntuh di Kota Malang ya, buat LKBH. Alhamdulillah sudah terdaftar di Kemenkumham ya, dan juga sudah memulai programnya untuk pendampingan buat wanita-wanita yang mungkin mendapatkan permasalahan ya. Kemudian TMA kami yang kemarin belum jalan sekarang semuanya sudah berjalan, baik itu ULA maupun PUSTO, dan diikuti angkatan pertama itu masing-masing 30 orang. Itu semuanya yang ULA kemarin kami barengkan dengan lulusan ABSM, SMP, SMA memberikan sertifikat ya. Jadi itu yang ULA. Yang enak ya dengarkan materi-materi itu, saya kira pasti dia akan begitu. Nah, contohnya itu di Wajah ya, Bu Bupati itu berbagi tugas dengan Pak Bupati. Bupati itu tugasnya tentang kemasyarakatan. Makanya saya bilang sama Bu Bupati, Bu, saya mau mengadakan MOU dengan pemerintah Kabupaten Malang. Oh ya Bu, silakan. Nah, karena saya ingin seluruh OPD itu walaupun kita sudah bekerja sama, tapi secara tulisan kan belum ada. Nah ini segera akan kami tindak lanjuti. Terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah saya mendengarkan dari Ketua PDA Kabupaten Malang waktu di Batu itu saya apresiasi banget. Jadi waktu itu ya Allah gitu ya, tahun periode sebelumnya terus sekarang ada kenaikan. Jadi itu yang dimaksud begitu. Jadi oleh karena itu yang dihadirkan itu kita. Karena ini kan mengetahui paling tidak yang kemarin ada korbit yang bisa membidangi bisa saya apresiasi Bu dari Ketua Kabupaten Malang. Selanjutnya siapa yang akan Sorry Bu, ya kan semua sepakat bahwa ranting itu penting, kekuatan ranting itu penting. Ya, semua yang ada di grassroots itu bagian dari kekuatan jamaah kita. Nah, fakta yang insya Allah semua kita tahu sendiri. Nah, berarti apa yang kita simpulkan berarti opo sakjane Aisyah ini seperti apa. Nah, ketika menggerakkan ranting, karena sampai sekarang insya Allah kami selalu bilang Bu, ya saya selalu bilang bahwa pimpinan sejati itu memang pimpinan yang bisa menggerakkan ranting. Meskipun mempunyai posisi di pimpinan pusat, meskipun mempunyai posisi di pimpinan wilayah, di gitu. Kemudian untuk yang MPK, nah MPK banyak sekali dan alhamdulillah sudah terlaksana depan. Nah, untuk yang saat ini yang sudah kami lakukan terkait dengan yang terbaru yaitu Tabiatul Mar'ah Asia, alhamdulillah untuk kelas pula dan Susto sudah satu angkatan dan kemudian akan dilanjutkan untuk ini ideologi dan keorganisasian ini menjadi satu. Karena apa? Karena untuk ngurusi organisasi ya orang ngerti aturannya itu lah ya. Jadinya nah itu ini yang menjadi kita dan alhamdulillah bisa rutin dan kemudian kita mencoba istiqomah. Saya selalu bilang jangan sampai libur berapapun yang hadir, karena betul ketika sekali itu libur karena sesuatu betul. Nah ini kemudian akhirnya sempat off itu beberapa bulan, kemudian ini kita mulai ya, kemudian akhirnya mulai karena terlanjur di situ ada kata rujak ya. Begitu nah. Pak Dasmen Bunda. Oh iya Bu, Pak Dasmen ini pengawas KB dan TKB. Nah, gini Bu ya, seperti tadi yang disampaikan, saya sempat ya tunggu juga.
kepala sekolah sing akeh gak belum diganti, saya heran juga. Nggak usah nang desa nang kota juga ada. Kadang itu malah bukan kepala yang nggak mau diganti, pengurusnya saking cintanya itu loh, ditunjukkan ini aturannya maksimal 2 periode, 1 periode 4 tahun. Terus sampai masih cinta, ini coba diikuti aturannya, nanti pilihan lagi loh gak apa-apa. Nah, itu kan bisa gitu Bu. Nah kadang sudah pendekatan gini tuh, mas kadang udah pokoknya ini kadang maju, nah itu masih ada. Nah itu Bu ya, nah makanya kemudian biar potensi para kepala sekolah yang luar biasa ini tetap terwadai ketika tidak menjadi kepala sekolah, maka kami berupaya PDA untuk kemudian menghibur mereka menjadi pengawas. Nah, menjadi pengawas ya. Nah, bisaronya akan kami segera rapatkan. Kuwate bayar piro PDA. Ngawasi atau menertibkan, yang bisa hanya kita sendiri. Karena itu di PDA Kota Malang juga tiap tahun mengadakan sertifikasi untuk AIK bagi guru dan ngaji. TKA. Jadi orang sudah mau sertifikasi. Sekarang ini mungkin ibu-ibu bisa cek. Apa bisa ibu-ibu? Sinang itu menantu guru-guru. Karena itu tertuang di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Saya tidak mau satu kata pun itu diganti, dilebihkan atau dikurangi. Dulu uangnya 8.000, tapi dengan konsekuensinya itu juga ada nggak lulusnya Bu Akti. Jadi kita nilai sertifikasi kita tentukan, nanti poin-poinnya nilainya berapa yang kita sepakati. Kalau memang kurang maka diikutkan lagi. Ayo, Ibu PDA. Untuk sementara ini belum. Untuk sementara ini belum, tetapi PDA selalu mengupayakan jadi begini. Misalnya yang real itu untuk hari raya. Yang real untuk hari raya. Jadi kalau hari raya itu ibu-ibu guru kita itu insya Allah panen ya, karena dari ranting itu nanti mengupayakan, dari cabang mengupayakan sendiri kita untuk sementara kita masih mengikuti panduan yang baku dari PP, dan itu memang sangat global, masih sangat normatif, betul. Itu, nah untuk beberapa hal itu kita mengambil diskresi Bu, tetapi kita masih belum bisa merangkumnya menjadi satuan satu. Nah, insya Allah habis ini akan kami Bu Elas, artinya kita rangkuman dari berbagai itu akan kita kumpulkan untuk bisa menjadi acuan bagi semua. Oke Bu Ela ya. Dan nanti ketika ada pergantian sudah ada anak panduannya ya. Mengurangkan pedoman. Ya siap, nggih. Minimum guru Aisyah Kota Malang. Sudah minimum itu tahun 2000 berapa saya mulai di jembatannya karek melaku. Gitu. Jadi berarti tahun 2010 ta, 2015 saya pertama setiap kali misalnya kami ada momen acara dengan pemper dan sebagainya. Next, dan organisasi yang masih lemah, inilah kemudian komitmen melemah. Tubuh Rumah MTes ini yang terbaru lonceng rumah gizi. Ya, kemarin kita dan sangat diapresiasi dengan pemerintah, dan kemarin langsung juga itu sama Bapak Wakil Wali Kota dan Ibu ikut hadir juga, PDM juga hadir, semuanya support. Semoga seterusnya dimudahkan. Ibu Ira nggih, kompak selalu. Bu Ira di absen sama nanti mana yang mohon doanya, semoga kita juga segera bisa membangun gedung yang itu nanti bisa menjadi gedung terpadu mulai LKPH, kemudian layanan Biksa dan sebagainya. Ini kan sudah jalan terus, hanya karena belum punya gedung terpadu jadi masih ngoten Bu kondisi kita. Dan itu MHH itu juga paling efektif untuk proses perkaderan karena melibatkan hampir semua mahasiswa yang mau belajar. Ini dulu awalnya itu ya diawali dengan ilmunya Bu Rukmini itu.
ngumpulkan sisa belanja. Nah, alhamdulillah sampai sekarang berlanjut, dan ini alhamdulillah ini sangat membantu. Tetap sinergi dengan Lazismu, tetap, jadi tetap ya, nanti mana yang kemudian setor ke Lazismu, nanti mana untuk yang Tasga, sehingga kalau kita punya sendiri, save sendiri PDA, suatu saat uapan pun butuh itu. Dasarnya Bu Hera itu kan gitu, pokoknya untuk organisasi terus ngantuk lo, entek rapo golek meneh, begitu. Jadi begitu Bu ya. Nah, makanya sekarang ini insya Allah semua pimpinan daerah Aisyah Kota Malang kalau diutus ke PP, ke PWA dan sebagainya itu seneng gak ono gerutuwe, karena langsung dihitung transportnya berapa, sangunya berapa, untuk ninggali anaknya berapa, itu sudah cukup. Ya, betul. Akhirnya ngajinya ya Ibu Rina ya, itu bisa kami hitung langsung gini, berapa yang sudah mulai sholat jamaah di masjid. Nah, jadi tiap ya begitu, tapi bisa diupayakan. Memang sumber daya ya menggugah kita apa sih tak targetkan gitu ya, tinggal sedikit ini targetkan yang bisa membumi. Oke, langsung kepada Bu Nurul, Bu Batu. Oke. Kalau itu kita samakan habis masa tugasnya. Jadi ketika diangkat juga diangkat bersama-sama, akhirnya kita latih secara bersama-sama, kemudian kita lanjutkan Baitul Arqam. Cuka apel Aisyah, produksi dari Aisyah, cuka apel Aisyah ini tidak ada di sini, tapi tadi kemarin lupa memasukkan di PPT, dan alhamdulillah cuka apel Aisyah ini mungkin sedikit saya promosi karena biasanya yang ada di toko-toko itu bahan bibitnya itu bukan batu itu 104 muridnya dan mahasiswinya, untuk di cabang BMC 74. Pada waktu itu KKP, kemudian di Kota Batu yang insya Allah kami persiapkan di Eversan. Tapi mimpi kami ini insya Allah gedung Aisyah Senior yang premium gitu, karena memang lokasi kami adalah tempat yang sangat mulia. Jadi kalau yang kita sosial itu sudah di LKSA anak-anak, tapi untuk yang Aisyah Senior ini kami anak-anak yang berbayar, yang premium seperti sosialnya sudah kita dapat, kemudian yang ini, tapi konsepnya kami sekarang mengenai Aisyah Senior yang kami sampaikan tadi. Jadi setiap tahun insya Allah kami mempunyai target, dan mohon doanya kepada ibu sekalian agar semuanya dimudahkan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau daerah lain maju itu kita juga mongkok ya Bu ya. Aisyah gitu ya rasanya. Gimana ya? Kalau maju itu kita kan termasuk di situ, rumah kita ya Aisyah, rumah kita, jadi kita bangga. Saya foto, saya ikut berbangga hati begitu ya, karena kita masuk di situ. Saya begitu, panjenengan juga ya? Iya. Ya, alhamdulillah. Sekarang Kota Blitar kabupaten dulu, kota. Oh, gitu. Ya, jadi hanya terdiri dari 3 kecamatan. Jadi ada 3 cabang saja. Ya. Dari 3 cabang itu, alhamdulillah untuk rantainya yang masih kurang itu yang 1 cabang ya di Sukoharjo itu masih dari mestinya 8 masih 3. Yang lainnya alhamdulillah masih ada lagi yang 1 kurang 1 memang. Jadi yang di Ngatirjo itu sampai sekarang masih belum terbentuk, tapi dibandingkan dengan yang waktu rumah sakit yang ada di Blitar, dengan rumah sakit Ibu Anak Aminah dan juga rumah sakit Islam Aminah dan juga dari rumah sakit Ummu Aminah. Cuman yang kita sudah pernah untuk ini ya, kita mengisi kajian-kajian khususnya untuk karyawannya yang di situ dikelompokkan ya, yang belum menikah,
yang putri sendiri, yang putra sendiri, kemudian yang nikah 10 tahun gitu ya, kemudian yang sudah lebih dari 10 tahun karena memang permasalahannya berbeda-beda. Dan itu kita tindak lanjuti dengan konsultasi bagi yang bermasalah, cuma konsultasinya sifatnya memang masih pribadi ya. Jadi kalau ada yang punya masalah itu biasanya kita semayanan, nanti saya ada waktu di rumah kapan mereka datang ya. Ternyata ya kalau di amal usaha itu bermacam-macam ya masalahnya, karena berkumpul antara laki dan perempuan kadang-kadang ya seperti itu ya, permasalahan rumah tangganya macam-macam seperti itu. Jadi bisa dalam rangka kemarin kami juga mengadakan sarasihan ya tentang keluarga sakinah, itu khususnya tentang penguatan nilai-nilai dengan biasanya kita adakan penyuluhan, kemudian pemberian kayak sembako ya, dan sembako murah, juga pemeriksaan kesehatan gratis seperti itu. Dan akhirnya alhamdulillah Kampung Sakinah itu walaupun waktu itu kita launching ya, tidak menghadirkan perangkat daerah, tapi di kecamatan sudah masuk nama Kampung Sakinah, perubahan dari Kampung Sakinah. Kemudian yang memperdalam masalah ideologi, jadi mulai dari ADART ya, dan sebagainya ya, MKC, kemudian juga pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah ya, itu kita kaji di situ secara bergantian, yang mengisi dari ibu-ibu pimpinan BLS ya. Yang kajian-kajian yang lain insya Allah juga sudah dikerjakan secara rutin, termasuk juga di ranting maupun di cabang. Hambatannya tetap ya, kayaknya kalau dikatakan itu alat klasik gitu ya, ya sarana-prasarana yang untuk saya itu kita kan belum mempunyai sekretariat yang menetap ya, termasuk juga yang kayak itu masih istilahnya online ya, ketika ada masalah mungkin ngebel ke Bukadrat, mungkin ngebel ke Bu Nurul seperti itu ya, kalau yang ada masalah konsultasi, karena belum ada secara khusus seperti itu. Kemudian untuk majelis kader, kemudian ada penjualan kesehatan, alhamdulillah kan ada rumah sakit kita ya, jadi kita kerjasama dengan rumah sakit untuk penyuluhan ini untuk ibu lansia dengan berbagai macam materi, alhamdulillah insya Allah sangat bermanfaat, dan juga pemeriksaan kesehatan gratis, termasuk juga ada pemberian makanan tambahan ya. Untuk juga dari sini juga ada rencananya ada sekolah untuk lansia ya, untuk meneruskan tema tadi masih mualaf yang kemudian bercerai ya, kemudian kita dampingi sampai di pengadilan ya, kemudian ada juga yang waktu itu ibu-ibu yang kena KDRT dengan suami ya, cuman memang kita belum mempunyai rumah singgah khusus ya untuk membantu mereka, misalnya ketika masih harus ini ya dilindungi seperti itu ya. Akhirnya kita kerjasama dengan dari P3 P2, singkatannya banyak. Itu ya, perlindungan anak dan perempuan itu ya, yang dulu kok Mas ya, sekarang singkatannya kan P3 P2 KB banyak singkatannya itu ya. Jadi kita sudah pernah melakukan advokasi ya, sampai ya alhamdulillah sudah bisa tertangani. Kemudian satuan SPAB, Satuan Penanganan Aman Bencana ya, itu kita bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana kota ya, daerah, Badan Penanggulangan Bencana daerah ya. Karena di Blitar ternyata juga ini ya, tadinya merasa kita aman-aman tapi ternyata pas banjir kemarin termasuk yang daerah kebanjiran gitu ya. Jadi kemarin kita adakan untuk guru-guru ABA, juga dari NA ya, juga diikuti dari yang lain ya, kita mengajak juga dari NA ya, kita adakan itu untuk pendidikan aman bencana yang diisi oleh dari BPPD ya. Blitar. Jadi saya memang kota Blitar, jadi sangat tahu segitu ya. Jadi alhamdulillah loh, itu suatu kebanggaan dari seluruh Indonesia. Nah, satu itu dari kota Blitar. Seluruhnya.
Jadi cerita sebenarnya tapi luar biasa. Siang malam begitu ya. Itu ceritanya. Ini apa? Keunggulannya beda-beda, gitu nggih. Keunggulannya beda-beda. Oleh karena itu janganlah kita tidak mau bersilaturahmi, bertolakul ilmi, karena memang itu luar biasa. Jadi akan menginspirasi kita ya. Oh iya, ke sana aja bisa. Kenapa aku nggak bisa? Gitu nggih. Langsung ke kabupaten biasa semua, apalagi tadi Kota Malang. Wow. Ibu-ibu yang kami hormati, untuk Kabupaten Blitar itu kalau luas sekali, luar biasa di gunung-gunung lah. Program prioritas kami yaitu penguatan dan pengembangan cabang ranting. Insya Allah kami kemarin sudah mandang Solo Puro, yang kemarin sudah ada beberapa orang yang insya Allah nanti kami tambah. Jadi dari 18 PCA sebelum terjun ke PCA seperti itu. Selain itu kami juga kerjasama dengan LP Anak yang tadi Ibu Dokter sudah nyampaikan, kami juga UAU, dan setiap hari Kamis kami turunkan tablik dan MPK di LP Anak itu. Kemudian kabupaten itu belum punya sekolah Bu, masih TK Aba. Masih TK Aba. SDMI ya, cuma masih itu yang kami ambil guru-gurunya Bu, yang kami kumpulkan di TMA-nya itu. Jadi selama ini sasaran kami masih NA dan karyawan yang ada di RSU yang ada di cabang. Itu kami kumpulkan di Masjid Pojok setiap Sabtu kami isi TMA itu, kelas ula itu, seperti itu. Kemudian untuk Majelis Kesehatan, MPK dulu. MPK selama ini sudah Baitul Arqam AUA, yaitu sasaran TK ABA, guru-guru TK ABA dan MI dan SD. Kemudian sinergi dengan PDNA dalam pembentukan NA yang ada di 18 PCA itu. Kami kumpulkan begitu. Kemudian untuk Majelis Kesehatan, kami mengadakan pendampingan stunting Bu. Jadi kabupaten itu banyak stunting yang kita harus segera mensosialisasikan bagaimana stunting ini tidak bertambah seperti itu. Ya kembali ke gizi ya itu. Kemudian sosialisasi TBC tetap, HIV, AIDS, kemudian malaria juga selalu, dan ada tim juga di situ. Sampai ada terbentuknya kader stunting yaitu. Tapi tinggal launching belum. Kemudian pendampingan di LPKA juga kami kerjasama dengan MHH. Jadi yang di LP Anak itu diambil dari MHH, diambil dari TMA, diambil dari MTK begitu. Jadi bergantian yang isi, tidak salah. Untuk majelis tablik ya Bu ya, kalau sudah dikasih jadwal kami segera mengisi di awalnya. Untuk majelis kesos kami ada pendirian Bakesos, kemudian pendirian daycare lansia, kemudian pembentukan tim perawatan jenazah. Ini setiap cabang sudah ada tim dan sudah kami latih. Jadi setiap cabang kalau ada warga yang atau ranting yang meninggal, itu tim itu datang. Jadi sudah kami bentuk, sudah kami setiap ranting punya tim perawatan jenazah seperti itu. Dan kemarin sudah diturunkan bantuan ranting untuk isi seperti itu. Bagaimana merawat, ada 3 sekolah inklusi dari 29 lembaga ABA dan rintisan sekolah inklusi seperti itu. Dari 3 rintisan sekolah inklusi yang sudah berjalan dengan baik itu 1, yang lain masih proses begitu.
Kemudian untuk MEK atau Majelis Ekonomi itu kami sudah ada sekolah wirausaha, sudah 2 kali pelatihan. Kemudian yang kedua pembentukan KWT di PCA itu kami ada semacam tanaman karena ibu di Masjid Kanigoro pinggir jalan situ. Jadi bagaimana ketahanan pangan kita kuat, maka dakwah kita insya Allah akan aman. Ya banyak contoh kalau Kabupaten Bu itu ekonominya Masya Allah. Sekarang sudah bagus Bu, kami kalau datang ke sana rumahnya sudah baik, sepeda motor sudah punya, terangkat dari ternak itu. Jadi yang dulu mohon maaf almarhum Bapak Siswoyo itu memberi 1 kakak itu 2 ekor ayam, sekarang sudah kambing Bu, dan kambing itu sudah besar. Kadang saya, Masya Allah dulu kayak gini sekarang begini gitu. Saya kalau turun ke Ampel Gading ke mana Doko itu Bu, yang dulu bupati nggak tahu kalau di situ ada umat itu seperti itu. Alhamdulillah, jadi sangat bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di bawah seperti itu. Kemudian untuk LLHBB, mohon maaf, ini yang lintas majelis, itu kami sudah mengadakan pelatihan. Gimana caranya seperti itu, karena ditunjukkan manfaatnya seperti itu. Insya Allah nanti kami akan mengadakan pelatihan sehingga cabang ranting kami undang seperti itu. Jadi sementara masih kemarin sosialisasi lewat Zoom begitu. Terus sosialisasi maksudnya di sini sekolah-sekolah yang ada di ABA itu kami beri sosialisasi tentang bagaimana kalau ada bencana. Jadi biar mengerti, anak-anaknya juga mengerti bagaimana tanggal bencana seperti itu. Itu kita kerjasama. Kemudian membentuk tim karawitan PDA. Ya ini Bu yang baru. Nanti insya Allah akan ada pelatih yang nanti Ibu Ketua sudah punya gambaran dan insya Allah akan terlaksana. Kemudian pelatihan IT ini nanti rencananya semua PCA akan diundang dan diberi sosialisasi tentang bagaimana bermedsos secara baik gitu. Itu saya kira bisa kami sampaikan. Jadi untuk TMA kami masih Kabupaten Blitar, ya luar biasa Kabupaten Blitar dari sama ya dengan banyak cabangnya, banyak kecamatannya, dan masyarakatnya itu ada masyarakat selatan, begitu ya. Selatan itu selatan, utara, barat, timur itu kebanyakan seperti itu. Jadi tapi mempunyai, saya kira tadi saya dengarkan kita bersama, mempunyai fokus di mana. Jadi tadi kayak ibu-ibu yang PDA akan mengadakan karawitan, itu kan juga untuk memotivasi ya, memotivasi ibu-ibu biar sergap, terus ada orang lain yang mau masuk Aisyah, macam-macam ya. Jadi beraisyah dengan gembira. Jadi kita harus mempunyai fokus di mana, mungkin kayak Kota Blitar dengan lain-lainnya. Saya kira itu ibu-ibu semuanya mudah-mudahan sehingga kita mempunyai ide-ide, mempunyai target-target dalam 2,5 tahun ini. Jadi itu ya, tentunya tiap daerah tidak harus sama dengan ini, tapi paling tidak tadi sudah kita dengarkan semua majelis berjalan, tapi seharusnya kita mempunyai fokus di mana, Mama dari MKS, dari MKes begitu ya. Fokusnya saya di sini begitu ya. Jadi seperti tadi kotanya dan diraih ya, itu apa yang ada di yang melaksanakan program dan kegiatan institusi. Nah, siapa institusi? Institusi itu berarti ada orang-orang di dalamnya
ada program kegiatan, ada tujuan dan seterusnya. Intinya organisasi yang melaksanakan kegiatan. Nah, strukturnya kan di Aisyah itu khususnya di tingkat wilayah mulai ada pimpinan harian yang berjumlah 13 orang, kemudian ada BPP atau majelis-majelis, itu yang ada di bawahnya. Kemudian majelis punya anak AUA itu, jadi AUA itu singkatannya amal usaha, bukan anaknya amal usaha, bukan. AUA. Jadi majelis punya anaknya namanya amal usaha Aisyah kalau semuanya, tapi kalau per majelis namanya ya amal usaha masing-masing majelis. Di MKS namanya AUA Kesol. Nurul di grup itu ada batas sos, DCL, Dikir Lansia itu ya, kemudian perawatan jenazah, kemudian itu. Nah, nanti kalau belum bisa WA ke wilayah ya ke Bu Nurul biar dipesankan. Oke. Ada istilah panti asuhan atau LKSA yang asli namanya milik Aisyah yang mana? Kan itu atau ya? LKSA ya? Beneran? Iya, jadi uang aslinya yang namanya miliknya, nama asli maksudnya, nama asli miliknya Aisyah Muhammadiyah itu adalah panti asuhan. Aslinya namanya panti asuhan, makanya Lowok Waru itu ya panti asuhan Lowok Waru. Nah, kemudian karena Muhammadiyah Aisyah itu kan bagian dari Indonesia. Ada yang merasa bukan bagian Indonesia? Nah, karena kita itu bagian dari Indonesia, di mana pemerintah itu punya kebijakan tentang kesejahteraan sosial, pemerintah melalui Kementerian Sosial turun ke provinsi, dinas sosial provinsi turun ke daerah, dinas sosial daerah. Mereka punya program juga untuk memberdayakan panti asuhan, tapi sebutannya bukan panti asuhan, sebutannya adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Anak. Kan dari Indonesia kan singkatan ya negara ya. Provinsi mayungi aja ya, karena panti asuhan itu hanya ada di tingkat daerah. Nanti ceritanya nanti lagi. Intinya LKSA kalau kita mau mengajukan proposal macam-macam, bantuan dan macam-macam, maka harus menyebutnya LKSA. Tapi kalau yang mau diajukan itu pilih sepuh, sebutannya LKSLU, Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, BCL, Bunga Citra Lestari. Enggak, jangan dicatat yang kedua, enggak jelas. Jadi LKSLU. Oh, nah nanti kan tadi sudah ada Mbak Batu tadi ya, Mbak Lulu Batu. Muhammadiyah itu judulnya Muhammadiyah Senior Care. Berapa kabupaten yang ada di sini? Itu Lomane Pol itu, betul nggih? Adik Pak Juanda. Oh kakak, ya nggak apa-apa kan jadi lebih mudah. Itu langsung sudah terkumpul banyak. Nah, boleh apa enggak dengan menggunakan Aisyah Senior Care? Kayak yang panti tadi, secara intern tetap menggunakan Aisyah Senior Care internnya Batu. Tapi nanti waktu mengajukan NIB nomor induk berusaha, nanti kan harus izin ke pimpinan pusat Muhammadiyah, maka mengajukannya namanya LKSU. Nanti dan keren ini, kira-kira loh ya, nanti gitu. Jadi langsung aja Aisyah Senior Care yang gede gitu ya. Terus bawahnya Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, atau dibalik, atasnya Lembaga Kesejahteraan Lanjut Usia, terus bawahnya Aisyah Senior Care. Wes sak senenge pokoknya loro-lorone nemplok di situ. Gitu. Ya, aman ya? Namanya lembaga itu begitu. Nanti yang lain mau bikin apa lagi? Nah, ya apalagi gitu ya. Baik. Terus berikutnya adalah Bakesos, Balai Kesejahteraan Sosial. Juga sudah ada buku panduannya.
Dan paling akhir adalah santunan keluarga Aisyah. Nah, di antara 4 ini, di mana kedudukannya? Yang boleh di tingkat wilayah yang mana? SKA lolos sebagai ketua MPR. Di tingkat wilayah itu adalah SKA. Jadi wilayah itu nggak boleh punya 1, 2, 3. Jadi kita nggak boleh punya panti, nggak boleh punya daycare, nggak boleh punya Bakesos. Boleh. Ranting boleh nggak? Nek mampu boleh. Tapi sebetulnya ada konvensi ya. Konvensi itu aturan tidak tertulis. Kalau ranting seyogianya jangan bikin lembaga. Ranting itu nguati pengajian sak ake-ake, sak pinter-pintere. Nah, nanti lembaganya biar di tingkat cabang atau di tingkat daerah. Jadi lebih kokoh. Lah kok rantingnya kadung sugih-sugih terus bikin, ya boleh aja. Di kadung rantingnya punya masjid, punya ini, ya enggak apa-apa, bagus gitu ya. Baik. Lanjut. Kalau sudah kelewat dikabari loh, Bun. Nah, landasannya insya Allah tadi rawuh memang gak ono rupanya Bu. Bener, tapi tadi disampaikan Bu Us itu kayaknya kita semua kalau perlu ngaji ADART ya, ngaji dalam tali membedah. Sudah nggih? Oh, Masya Allah, Kabupaten langkah Aisyah tentang kaidah Badan Pembantu tentang pimpinan pusat BPP, kemudian pimpinan pusat di sini pokoknya pedoman-pedoman dari pimpinan pusat. Boleh next, tapi biasanya pedoman dari pusat itu tidak bisa langsung diimplementasikan di tingkat wilayah atau daerah. Maka di wilayah biasanya membuat aturan juga. Nah, lanjut, oke. Jadi di situ disebutkan anak, perempuan, lansia, dan keluarga, serta masyarakat umum dan komunitas. Nah, akeh banget berarti. Kalau kampus itu sudah dilayani kayak mahasiswa. Nah, ini sih dilayani bagi ket lahir, ono standar. Mengurusi namanya pranikah, kita bekerja sama dengan majelis lain supaya ketika nikah itu sudah siap bapak ibunya sehingga melahirkan anak yang betul-betul terjaga macam-macam itu toh. Nah, membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah itu melibatkan semuanya. Jadi sekarang cara pandang dalam beraisyah atau bermuhammadiyah, kalau saya kadang nyebutnya Muhammadiyah jangan cemburu ya, karena penguripan saya di Muhammadiyah. Tapi kalau kita menyebut Muhammadiyah itu pasti Aisyah keto, jangan khawatir. Jadi ketika kita membicarakan tentang Aisyah Muhammadiyah ini, poinnya adalah tidak ada keberhasilan yang dicapai sendirian. Jadi konsep fastabihul khairat itu, berlomba-lomba dalam kebaikan itu bisa dicapai kalau bekerja sama. STJ BNGT apa STJ saja? BNGT. Ibarat orang mau jalan itu, kalau biar cepet nyampe, jalan sendiri apa bareng-bareng? Saya ulangi, perhatikan dulu kalimatnya. Kalau kita jalan, mau cepet sampai tujuan, jalan sendiri apa bareng-bareng? Sendiri. Wah, kesuwen tinggal suwen. Ngidik dhewean ya. Tapi kalau mau jalan sampai jauh tak terhingga, mlaku kebentung, ngene glendang-glending ngono. Kira-kira dhewean apa bareng-bareng? Bareng-bareng. Bener ya? Itu bener itu. Tapi yang lebih bagus jalan bareng-bareng tapi cepet. Cuma orang pilihan nih. Pertanyaan pembentukannya seperti apa?
SKA, keluarga sakinah tadi, kemudian panti dan seterusnya itu dibentuk oleh MKS di tingkat daerah dan cabang. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi dibentuknya di tingkat daerah dan cabang. Kalau misalnya wilayah mau bentuk hanya boleh tadi yang SKA tadi, selebihnya nggak boleh. Kenapa? Karena memang tugas wilayah adalah regulasi, memberikan kebijakan, menyemangati dan memaksa daerah-daerah punya itu. Kan enak kan tinggal maksoro. Kudu duwe ngono ya. Oh iya, oke. Bikin konsepnya betul. Nah, harus ada siapa? Minimal ketua, sekretaris, bendahara dan tenaga ahli. Ini yang nek gawe kalau cari ketua, sekretaris, bendahara relatif gampang, tapi cari yang bawah ini, psikolog, dokter, tenaga medis, pekerja sosial profesional, ustadz-ustadzah, instruktur senam dan lain-lain. Dan lain-lain ini yo bakul bakso, bakul soto, pecel. Enggak gitu, enggak ada hubungannya. Adilen gitu ya. Nah, jadi misalnya yang wajib hari ini yang dikehendaki oleh pemerintah dan kemudian diadopsi oleh Aisyah Muhammadiyah itu adalah setiap LKSA harus punya pekerja sosial. Yang di sini 5 daerah ini sudah punya LKSA semua atau belum? Boleh, boleh? Belum. Kabupaten Malang ada, tapi belum terakreditasi. Kota Malang sudah cuatik, sudah punya usaha. Psikolognya ada? Ada. Pekerja sosialnya? Ada. Kalau yang sudah A itu harusnya ada? Ada ya? Oke. Nah, Blitar? Belum punya? Dua-duanya belum ya? Mulai dari pulang dari sini langsung cari. Masih di angan-angan. Karena janjinya tiket yang batu ya ngono kuwi. Perasaan yang batu ya janjinya ngono tekan ditakoni kok sedih angan-angan terus. Proses. Iya, percaya. Habis ini panas pulang aku langsung keluar. Saya promosi jurusan saya, tetangga jurusan maksud saya. Di Jawa Timur ini yang punya jurusan kesejahteraan sosial dan terakreditasi unggul itu di UMM. Jadi KSA sambil cari kira-kira pekerja sosialnya siapa, langsung di sekolah ke ibu-ibu urunan mana, dan itu bahagia nyari orang satu. Loh kok ayu pinter tegas tak sekolahnya gelem ora? Buron. Cek bayarnya mulai pol mek orang sini gini ya. Dititipkan di ICA 1 tahun 1 juta. Loh, iya, ya pasti tidak tahu caranya daerah gimana caranya. Bismillah kita membiayai orang sekolah, anak sekolah, pahalanya mengalir, itu namanya pasif income sampai akhirat nanti. Amin. Nggak kerasa itu. Nyekolah kita ini ada 5 daerah. Masa Aisyah gedene sampai kalau direkomendasi oleh Aisyah Muhammadiyah apa diskonnya macam-macam lah gitu ya. Nah, nanti minta kepada adiknya Bunda Juanda. Siap-siap gitu untuk rekomendasinya. Ngaten nggih. Baik, jadi pemerintah jadi LKSA. Apa yang beda panti asuhannya itu? Lambangnya dengan yang dulu. Kenapa Mbak Ir? Tengah itu Kesos. Kesos pakai Iya. Itu payung ya, Bro? Yang ini payung. Iya, DKR. Ada payung. Enggak, yang panti dulu dengan lambang yang sekarang. Ini lambang sekarang, lambang yang dulu. Oh, iya, betul. Terus bahasa Jawa dari dulu sampai sekarang itu lambang panti itu seorang ibu gandeng anak dia. Cek sengsorone kalau bapaknya. Bapak
sudah. Adalah bahwa mengasuh anak itu tanggung jawab bapak dan ibu, bukan hanya ibu tok. Masa ake wis kora-kora umbah-umbah rumah sebuah apa. Oke, lanjut. Batas saja, tidak ada perubahan. Sebentar. Yang lansia, dikit. Yang sebelumnya. Yang gambar payung Aisyahnya jelas ya. Kenapa kok payung dan teken? Padahal di sini lansia itu nggak mau pakai teken. Orang sudah tua, terus tekenan, terus payungan gitu mungkin. Nanti dibaca ini ngarang ini. Apa? Kan ada olahraga yang lagi. Nah itu pakai nodi gitu. Sudah wis, lanjut. Nah sekarang strukturnya sudah jelas tadi ya. Ketua, sekretaris, bendahara, anggota-anggota. Kemudian ada kepala AUA-nya. Kepala AUA di aturan di bukunya itu tidak ada usianya, bebas. Nah itu gara itu tukaran. Oh nasi gak gelem mudun-mudun menjadi kepala panti misalnya, bukan di sini, di daerah lain di negara lain. Nah terus gimana? Nah secara konvensional ya belum kita putusi itu sebisa mungkin maksimal 65 tahun. Terus ada yang protes 65 kisik tahes udah pekon gitu ya. Nah itu nanti bisa dilihat ya secara adatnya gitu ya. Tapi kalau di pedomannya PP Aisyah memang tidak ada. Yang jelas adalah ketua amal usaha maksimal 2 periode. Sama persis dengan amal usahanya yang lain, sekolah, macam-macam. Apa yang lebih kuat dari siapa? Walaupun tidak bermaksud kuat-kuatannya. Jadi amal usaha itu gimana hubungannya dengan perserikatan Aisyah? Aisyah di atasnya. Pemiliknya. Aisyah pemiliknya. Yang ngangkat kepala siapa? Aisyah. Yang mau ngajukan, jadi Aisyah itu perserikatan sebutannya sebagai apa? Sebentar. Kita sudah nggak boleh pakai kata pengurus ya? Pimpinan ya, sudah sepakat? Makanya jadi kurus-kurus semua di sini. Karena pengurus itu bikin kurus itu. Oke. Pimpinan, semua pimpinan. Ada istilah penyelenggara, ada istilah pengelola, ada istilah apa lagi? Penyelenggara. Ownernya itu Aisyah, pemilik ya. Jadi pemiliknya itu Aisyah, penyelenggaranya itu majelis, pengelolanya itu amal usaha. Catat nih, ampun keliru. Pengelola, yakin ya. Siapa yang boleh duit? Penyelenggara. Lah kok enak. Ini sebenarnya geger sak dalam itu yang benar. Saya ulangi, pemiliknya Aisyah, penyelenggara pengelola sing dibayar pengelola sing penyelenggara. Iya. Soalnya secara hukum pemilik amal usaha ini kan Muhammadiyah. Iya. Secara hukum. Kenapa terus kok Aisyah? Maksudnya itu intinya Muhammadiyah dan Aisyah. Nanti kita dimiliki Muhammadiyah protes. Aisyah badan otonom. Aisyah mulanya Muhammadiyah. Otom. Oke, baik, balik ke sini. Terus tadi sudah jelas 3 itu, sekarang sing belum jelas itu yang boleh duit tadi ya? Iya. Kalau ibu-ibu maunya gimana? Yang boleh duit itu kan kalau amal usaha yang profit bisa menghasilkan, ya amal usaha itu bisa cari uang sendiri.
Kayak saya punya rumah sakit kan cari uangnya gampang. Bisa Dia malah mulai penyelenggara sama BPSHU. Ya, Blitar, kota, kabupaten yang belum, besok langsung 2 hari langsung punya LKSan. Soalnya yang bagus itu memang amal usaha itu dimegang oleh kader. Cuma kan waktu zaman dulu itu kader itu kan tidak terlalu banyak yang bisa mengembangkan amal usaha yang spektakuler seperti di Malang. Ya, tapi akhirnya kan setelah itu terjadi warna-warni di internal amal usaha itu. Jadi apakah itu SD, apa itu SMP atau apa. Jadi umum di Malang ini luar biasa. Jadi sampai UMKM kita itu diberikan 6-8 juta per bulan oleh RSI itu untuk mensupport UMKM. Dan itu tidak balik, ya sudah yang bulan dikasih aja. Ya PDA cuma tunjukkan kalau pas semua balikin PDA ya pakai Bu. Ya hibah itu kemarin dijanjeni sama Pak Wawali, kan sama lo gak cukup bayar piro sak miliar, oke, tambahan kalau sak miliar. Itu kan istilahnya sebuah keberkahan. Kalau kita nggak gandoli harta kita, baliknya tambah uang. Dijualnya dengan berlipat. Jadi dari RSI itu 6-8 juta per bulan, kasih langsung ke UMKM. Belum yang untuk itu bisa. Iya, Mr. Tio. M4. Lu lagi. Dia dapat menghidupi Muhammadiyah Aisyah itu kalau punya amal usaha. Makanya kenapa Muhammadiyah Aisyah kemudian membuat amal usaha sebanyak-banyaknya. Berarti tugas kita tinggal mengawal amal usaha yang benar tadi. Karena memang siap benar. Karena semua pimpinan saya kira sudah sangat paham ketika pertama lahir disumbang ibaratnya kayak orang tua ke anaknya gitu. Betul-betul orang tua melahirkan anak gitu ya. Nah, ketika terus kelalen. Sudah sabar. Itu ditambah dikurangi dibagi metune ya ongko. Oke, lanjut. Sudah ya. Nah, ini penting nih. Ketika mau mengajukan SK pendirian, surat permohonan pengajuan dari amal usaha KS mengetahui pimpinan organisasi setingkat amal usaha kepada BWA Jatim. Jadi daerah mengajukannya ke BWA wilayah. Nanti kalau ada cabang mau bikin, ngajukannya ke daerah. Kalau ada ranting mau bikin, ngajukannya ke BJK cabang. Aman. Profil AUA, ADART bukan canada harus di ART ya sesuai program dan sebagainya. Kemudian ada rekomendasi amal usaha KS dari PDA. Ini bicaranya kalau PDA ke wilayah ya. Kemudian SK pengurus amal usaha KS tadi yang harus ada bendahara dan sebagainya tadi. Kemudian salinan izin operasional yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat bagi yang sudah terdaftar. Jadi memang yang ada yang amal usaha itu belum izin ke wilayah, tapi sudah dapat operasional dari pemerintah itu ada. Jadi kalau yang sudah dapat izin dari pemerintah daerah bisa dilampirkan surat izin operasional. Lanjut. Kurang berapa detik, Mbak? Persyaratan pengajuan surat permohonan. Oh ini kalau di tingkat wilayah ya kepada BPA. Saya kira sama, cuma beda tingkat. Lanjut. Nah, legalitas. Ini dia. Nomor izin berusaha merupakan nomor induk yang wajib dimiliki semua komponen lembaga usaha, baik yang profit maupun non profit. Kalau MKS itu bayangan ibu-ibu profit apa non profit? Non profit ya. Boleh digeser profit apa enggak? Boleh. Saya ulangi. Aslinya profit apa non profit? Boleh digeser? Boleh. Tanpa menghilangkan
kesosialan kita kepada anak panti itu. Nah, selama ini saya selalu menyampaikan, jangan MKS itu menjadi majelis melas-melasan. Jadi panti itu jangan dinilai sebagai orang yang sakit, tidak potensi, hanya diberi umpan tok, ya itu istilah saya melas-melasan, jangan. Justru diberdayakan, ya seperti Panti Lowokwaru itu sudah, Masya Allah saya kira usahanya begitu, dan panti-panti yang lain. Dan kita tugas besarnya adalah merubah mindset panti itu sebagai tempat dalam tanda kutip melas-melasan atau buang-buangan itu menjadi tempat kaderisasi yang hebat. Para pemimpin mohon maaf kalau misalnya tokoh-tokoh kita kayak Pak Thohir Lut saja misalnya, itu kan ya gampangnya walaupun bukan pantiti dia, tapi kan berangkat dari bawah begitu. Nah, bagaimana kita menjadikan LKSA atau panti itu menjadi lembaga yang dari situ lahir kader militan. Kader itu artinya apa? Inti, terus pengganti, penerus. Ya sebab sebenarnya kabeh. Tapi aslinya arti kata kader itu terpilih. Jadi, terus ada si menjulo siji gitu ya. Nah itu kan ya, membedakan tadi ada lansia produktif, ada lansia yang tidak produktif. Jadi kalau misalnya di Kota Batu itu nanti yang sekarang ini namanya masih ASC itu sejak awal sudah bercita-cita menjadi LKSU atau Panti Asuhan Lanjut Usia Premium. Jadi premium ini gak rokok tok. Tapi lansia itu bisa premium, kebayang nggak si metu glowing. Terus numpaki Mercedes, pungtune menteri kabeh misalnya gitu ya. Masya Allah gitu. Jadi sekarang banyak sekali para orang tua yang sudah pada sukses, dia tuh kesepian, butuh temen. Jadi jangan bayangkan panti asuhan orang tua, makanya jangan sebutannya panti ya. Ya, oh ini orang tua melasuh, terus ambune gak enak. Ambune minyak tawon, minyak telur gitu ya. Itu enggak. Jadi menjadi panti yang berdaya. Terus merubah mindset. Panti itu bukan seperti yang selama ini. Selesai? Habis ya? Masih ada. Oh ada. Lah, oh tadi mau bicara nomor induk berusaha ya? NIB. Itu isinya kan online. Ya, sudah, dan itu harus terdaftar di pimpinan pusat Muhammadiyah. Semua yang sudah punya pasti sudah mengisi. Nah, bagi yang belum mendirikan, acap kali kemudian diminta untuk bikin yayasan. Insya Allah ibu pimpinan sudah sangat paham. Pastikan kalau di luar Jawa masih sangat banyak. Pastikan jangan membuat amal usaha yayasan apalagi suruh bayar. Jadi ini kasus ya, di luar kalau mungkin ada yang ikut di panti grupnya nasional itu, ketika mendirikan lapor ke daerah, ke pimpinan pemerintah daerahnya, harus izin bikin yayasan. Anak ketidaktahuan terus ya bikin yayasan. Bayar berapa? Ada 15 juta, ada yang 18 juta. Nah tapi kan soal kalau di Jawa sudah sangat paham dan pemerintah juga izin dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Setelah izin pusat Muhammadiyah baru tahap berikutnya ada legalitas nomor induk berusaha. Nanti secara teknis bisa dibantu teman-teman di MKS. Lanjut untuk urus NIB ya. Untuk ini pengiriman semua itu ke BPA MKS itu semua beli online semua gitu ya. Itu ada alamatnya, nggak ketok nanti diterbitkan dan diinformasikan kepada pemohon. Nah kalau sudah dapat surat izin registrasi itu bisa dimanfaatkan untuk apapun ketika daerah, pemerintah daerah mau bekerja sama dengan kita atau kita bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk tingkat daerah. Gitu. Kalau kami alhamdulillah di tingkat wilayah sudah semua majelis
sudah ber-MOU dengan pemerintah provinsi yang insya Allah realnya akan dilaksanakan di tanggal 1 Juli dengan ketua pelaksana Ibu Ahtim yang luar biasa. Itu tangan untuk Bu Ahtim. Pokoknya nanti bisa, mudah-mudahan bisa terlaksana. Lanjut. Ini tugasnya. Gampang kan? Ini paling akhir. Jadi tugas Bapak Ibu, Bapak Ibu-Ibu, ini misalnya Kabupaten Malang ada Bakesos, Panti, Deker, kemudian Kota, Batu, Blitar seperti apa. Intinya mau membuat itu, terus waktunya direncanakan kapan. Mohon ditulis dikit-dikit gitu aja, terus dikirim ke kami. Nanti waktu, insya Allah kami di MKS wilayah setiap tanggal 1 itu ada rapat. Ini akan saya bawa ke MKS daerah-daerah mana yang dalam waktu dekat akan segera membuat AUA Kesos. Untuk update beberapa hal terkait dengan pendirian dan seterusnya ya, untuk bidang amal usaha majelis kesejahteraan sosial. Ibu-ibu lanjut untuk validasi data yang akan ini pekerjaan kami yang nanti kami analisis, kemudian luarannya nanti menjadi dokumen atau menjadi paper luaran. Termasuk dulu ibu-ibu pernah ya ditanya tentang preferensi terhadap presiden berapa ya itu. Kemudian ada lagi pendataan tentang preferensi gubernur Jatim. Nah itu juga kami sudah memiliki, tapi berhenti di penulisan artikel paper itu ngeri-ngeri sedap gitu. Jadi itu kita data gitu. Hasilnya seperti apa kan pernah kita sampaikan. Ya, kemudian yang ini yang harus divalidasi terus ibu-ibu, pendataan tentang jumlah amal usaha AUA deh. Nah ini yang kami dapatkan. Kami ingin terus memvalidasi, kami ingin terus mendapatkan update terkait data ini. Dan PR yang belum kami selesaikan adalah membuat dokumen success story dari amal usaha. Jadi sebenarnya kami ingin nanti zooming gitu ya, zooming per wilker, kemudian kita data, misalkan di Kabupaten Blitar amal usaha yang paling bagus yang mana, kemudian kami data, minta fotonya, nah itu bisa kami kumpulkan jadi satu success story tentang amal usaha. Nanti sejatim setiap kota, kabupaten satu-satu gitu. Dan itu nanti dokumen itu bisa itu namanya tahu. Institusinya sudah sesuai ya? Atau di anu ya Bu? BA, TA. Betul. Tiap kabupaten atau kota memilih satu amal usahanya yang kira-kira memang di atas standar, yang bisa dijadikan contoh dan bisa kita liput. Nanti akan kita buat satu jatah ya Putri nggih, pengabdian, penelitian. Nah, kalau misalkan jatah-jatah pengabdian itu lumayan besar, hibahnya kalau dari pemerintah itu bisa 50 jutaan. Kalau dari dalam internal universitas ya sekitar 5-10 ya Bu. Dan itu bisa misalkan ibu-ibu gitu misalkan bisa. Jadi misalkan ibu-ibu ada yang bergerak di situ, pengolahan sampah atau apapun itu, kemudian ini bisa nggak kalau misalkan diajukan lewat LPPA, dicarikan dana agar berdiri TPS yang ngelola ibu-ibu. Nah ini kami nanti lewat LPPA biasanya kami, karena memang harus berkolaborasi 2-3 universitas, sehingga proposal itu naik ke kementerian. Ketika nanti dapat dana, nah bisa banyak kita realisasi. Ibu akan dapat materi-materi itu yang menjadi bahan inspirasi, motivasi dan seterusnya gitu ya, lewat Ibu Ketua Wilker. Oke, saya mencatat beberapa aja gitu ya. Kita banyak gitu ya, 140 orang, tapi yang ngaji ADART juga baru berapa, bahkan ada yang belum tahu
bagaimana bentuknya ADART gitu ya. Maka itu perlu, karena itu menjadi dasar kita untuk berorganisasi. Kita menjalankan organisasi. Maka ketika kepengurusan baru, ini yang perlu kita tata tentang penguatan landasan-landasan organisasi ADART, dan penting sekali itu ya Ibu. Tidak hanya orang manajemen, kita ini memang sudah berorganisasi lama, tapi kadang kita juga masih butuh belajar berorganisasi. Belajar terus dan belajarnya lewat Aisyah ini, gitu nggih. Aisyah ini ngalah-ngalah universitas. Jadi siapa gitu ya? TK perlu dihidupkan, perlu diberdayakan dan seterusnya, mau dipajaki gitu. Enggak mungkin gitu ya. Kecuali yang mau saya memang sehat dan bisa menghasilkan. Tapi disitulah wadah perjuangan kita. Kemudian tentang penguatan al-Islam dan Muhammadiyah. Ibu-ibu, jadi bahkan di pimpinan wilayah itu banyak ibu-ibu yang baru belajar panjang pendeknya, mahornya, iya banyak. Jadi ini tentu penting buat kita karena kita sebagai pimpinan Aisyah. Maka hal ini harus kita openi juga. Di awal-awal kita mimpin dulu gitu ya, ditoto. Kemudian misalkan tidak ada program di tingkat ini ya mungkin bisa lewat manapun gitu, karena ketika kemampuan kita mengaji belum maksimal, tentu kita akan merasa gitu ya, wah kepimpinan Aisyah tapi ngaji kok cingenya gitu ya, pasti krosor gitu ya. Kemudian kemampuan lain sesuai bidang. Kita ini jadi pimpinan itu apa ya, di Aisyah itu tidak sesuai bidang kita ya, nah, gitu. Siap gitu ya. Tidak, tapi disitulah kemampuan kita semakin berkembang, ngerti macam-macam. Tapi tetap harus fokus gitu ya. Yang fokus ketika bidang itu diberikan pada kita, maka kita harus menguasai bidang. Yang kedua terkait dengan pedoman atau panduan pengelolaan. Yang kita kerjakan itu semuanya, tapi kalau dokumennya, ibu-ibu yang tertulis. Karena sampai ke depan itu yang akan dipegang oleh teman-teman yang akan melanjutkan kita itu ya di situ. Dan sifatnya sering berganti-ganti, kasuistik, based on case, berbasis pada masalah. Nah, kalau kita berpikirnya futuristik gitu ya, masa depan, kemudian tata kelola yang profesional, kita akan membuat ini. Pedoman tentang apa? Misalkan tadi tentang kekaryawanan di MKS amal usaha ini bagaimana gitu ya. Saya tidak tahu apakah nanti kita akan berbagi di Wilker ini ya, ngerjakan apa. Nanti kemudian akan menjadi dokumen bersama kita di Wilker Malang Raya dan Blitar. Jika disepakati itu, Kap Malang saya pegang ini, bikin ini, nanti kita bicarakan bersama, kita diskusikan bersama. Kemudian di Kota Malang mau bikin panduan apa, misalkan tentang yang tadi apa Mbak Muslimah, yang iya tentang kekaryawanan terusnya juga kita buat itu. Dan itu investasi kita insya Allah wilayah kiamat, karena kita akan membawa organisasi ini jalannya itu enak. Kemudian pengelolaan keuangannya bagaimana? Di sekolah kita itu tidak punya pedoman pengelolaan keuangan rata-rata. Saya ini mendampingi sekolah dan kepala sekolah visi misinya aja lo enggak ya begitu, apalagi gitu ya. Wes bayaran ini itu kawan mikir aduh gitu ya. Kita mulai. Kemudian ya akhirnya apa? Ketika membuat pada menyusun RAPBS sekolah itu kan berangkatnya dari visi sekolah. Dan visi itu jangka panjang dan harus dievaluasi terus itu ya. Akhirnya bikin RAPBS-nya apa? Tahun ini di copy paste, ya nggak ketemu visinya, ancet aja, nggak punya rencana kerja sekolah menengahnya, jangka panjangnya, tahunannya tidak punya. Dan itu penting buat kita, bagian dari investasi
motivasi kita untuk membawa sekolah-sekolah kita lebih maju, membawa amal usaha sekolah, membawa amal usaha kesejahteraan sosial, kesehatan kita juga lebih baik gitu. Kalau sudah punya tapakan-tapakan ini, kurikulum kegiatan hampir sama juga. Ya kita mendampingi apa, tapi kurikulum kegiatannya kita belum punya. Tidak, tapi sudah kita rencanakan dari awal. Kita belajar itu gitu ya. Di semua aktivitas kita, teman-teman tadi, ibu-ibu, ada pendampingan lapas. Setahun dalam pendampingan lapas. Ini target kita apa sih? Orang-orang di lapas ini bisa apa sih dalam setahun ini? Oh ternyata dari hasil risetnya ini dibuat kurikulum bagian. Kemudian di kajian-kajian lain yang kita gitu ya, sampai nanti muncul ya seperti bikin program kerja gitu. Nah itu kita turunkan dalam satu tahun di bagian keuangan nanti juga akan enak. Oh majelis ini kegiatannya dalam 1 tahun itu ada ini. Anggaran yang harus diserahkan. Alat ukur keberhasilan kegiatan kita. Jangan sampai begini. Setiap tahun itu menjadi kegiatan rutin gitu ya. Oh dari PP ada Baitul Arqam, terus wilayah Baitul Arqam, daerah Baitul Arqam, BCA menjadi rutinitas saja. Evaluasi dan target keberhasilan yang kita rumuskan. Nanti problem guru-gurunya itu loh masih begini terus. Lah ini Baitul Arqam wong itu omongane bu guru TK terus akhirnya menyanyi dewe-dewe gitu ya. Kita sibuk berceramah tapi pesertanya akhirnya sekedar ada Baitul Arqam, kalau kita nggak ikut iya gitu aja. Nah kita kan eman dana dan energi kita, pikiran kita mampu laisa minna gitu ya, tapi tetap minhum terus lah Baitul Arqam ini iku piye gitu ya. Oh ternyata Baitul Arqam kita tidak menyenangkan. Karena bagaimana kita merancang Baitul Arqam kita gampang gitu ya, bikin Baitul Arqam, menyusun materi, gitu aja narasumber, gitu toh kita tidak sampai pada goal apa yang kita targetkan, kita tuju, kita capai, akhirnya padahal kita mulai dana, bikin proposal, urunan dan seterusnya, tapi hasilnya sama terus. Nah itu perlu kita rancang ulang. Kalau sama orang-orang itu orang-orang di negara maju itu kan mereka detail gitu ya, sampai diakses alat ukur keberhasilan di bidang apapun lah kita, di pendidikan, di kesehatan, pengkaderan dan lain sebagainya. Saya tertarik tadi di Kota Malang ada sertifikasi AIK. Sertifikasi AIK berarti nanti kan ada alat ukurnya gitu ya, lulus dan tidak lulus. Kalau lulus apa yang didapatkan sertifikat, fungsi sertifikatnya kan mungkin tidak sekedar untuk mereka sudah lulus gitu ya. Yang tidak lulus berarti kan tetap menjadi PR dan bagian dari proses pengkaderan yang dilakukan terus menerus. Itu ibu-ibu. Kita mencoba dan insya Allah dokumen-dokumen yang kita buat, yang kita rumuskan itu akan sangat bermanfaat bagi kelangsungan organisasi Aisyah kita. Nah kita sepakati saja apakah ini nanti kita bagi gitu ya. Tapi mungkin perlu identifikasi. Saya kumpulkan sekolah-sekolah unggul kepala kota sekolah untuk merancang kurikulum pembelajaran Aisyah gitu ya. Tapi kemudian kan sudah berganti ini mungkin, dan saya sudah titip terus gitu ya. Cuman saya tidak tahu apakah sampai sekarang dipakai atau di daerah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing gitu ya. Nanti coba saya cek lagi, kalau ada nanti bisa kita bedah gitu ya ibu-ibu. Yang kita lakukan apa untuk mengukur progres ini akan bisa kita ukur ya, lumayan gitu ya, lumayan saya. Jadi bukan sekedar kegiatan rutinitas karena di atas sana apa kita apa sampai ini opo nanti ada gitu terus kita itu gitu ya. Misalkan kita ngikutin sampai bawah gitu ya. Nanti paling diganti apa diganti sidik-sidik gitu aja. Karena kadang kita juga kok soro-soro mikir gitu ya.
piye gitu dan seterusnya. Nanti PDA bisa menindaklanjuti itu, menurunkan itu. Prosesnya bagaimana? Lewat gubernur dulu, jadi PWA, audiensi dengan gubernur dan seterusnya. Kemudian karena bidang kita ya sejalan semua dengan bidang pemerintahan, akhirnya difasilitasi untuk ketemu dengan OPD yang jumlahnya 20 OPD. Dengan dinas-dinas itu, yang kemudian secara macam-macam kita siap, sana juga oke, nanti bisa dicantolkan dengan program mereka, sudah enak, dan yang pasti diketahui oleh semua. Mungkin duit programnya, dan itu langsung dibawa ininya gubernur gitu ya, karena Bu Gubernur yang memang melihat majelis yang nanti akan di Buera setelah miladnya PW aja Bu ya, karena jadi ketua panitia ya juga agak baru gitu, baru ada pergantian untuk